ini kita selalu saling mendukung selama itu positif sekali. Ini pasti ya kita katakan tadi kegiatan aksi nyata dalam dukungan angkatan 6 diseminasi tentang budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan yang sekaligus membuka saya masukan dari Bapak kepada saya belum lebih tahu tapi bisa ekor sebaliknya tidak akan menjadi dari potensi yang ingin saya miliki dan saya jujur bahwa itu hanya saya kantor itu atau setelah saya itu sama dengan kepala kemudian saya dapat sendiri dan pas saya menggunakan angka itu dan bisa digunakan di dalam kemudian hal lain juga ada program-program baru yang ini sekarang ini ya itu harus mencari tahu dan tidak boleh diketahui dengan mencari tahu maka dia belajar saya digital. Nah, kesempatan ini izinkan saya berbagi kepada saya yang berbicara supaya tidak terlalu tegak, saya takutnya Pak Tommy tegang kami yang ada di Bapak saling tegang dan apa oleh kami dengan speakingnya kepada Ibu, saya keinginan Pak Tommy matematika. Sebenarnya matematika itu suatu yang ada bisa diajarkan kan, tapi setelah saya selesai memang saya berpikir memiliki bagaimana matematika dan memiliki wawancara yang lebih favorit ya. Ternyata anak memiliki kesan positif dengan adanya program ini Pak, dan itu bagi saya supportnya luar biasa. Cuma memang kita betul-betul sebagai contoh Bapak dan Ibu, contoh saya ini saya contohkan ini lawannya ini lawannya Mega, lawannya Payawa. Gak apa-apa Pak, lawannya Mega Bapak. Saya punya hak, saya tidak bisa kalau Pak Tommy lawannya Pak. Iya, silakan. Undang lawannya Bu. Oke. Namanya Yanti ya, malah deh. Jadi ini Bapak dan Ibu permainannya kita mencoba menerapkan sistem matematika sekalian 1 sampai dengan berapa jadi kita jadi kalau lawan kalian berapa kalian kan 100 Pak. Permainannya kalian banyak. Nah, anak bisa kita mainkan satu bercanda kue dua oh Pak. Oke, pada saat saya bilang 1, 2, 3 sudah, 1, 2, 3 sudah. Contoh, 23 kali-kali sudah 2. Berarti siapa yang cepat mengalihkan kurang 2. Oke, bisa paham kepada Ibu? Nah, ini sebuah baju yang harus kita mainkan. Oke, kita siapa yang buka? Nah, kalau seandainya ibu bapak kalah, iya, ibu bapak kalah, berarti yang kalah dia. Nanti terakhir saya kasih bonus 10.000 uang tunai. Jadi komitmen mendalam kepada Oke, disunat komando dari saya.
kata yang tidak boleh itu tidak boleh dan tidak boleh dicampurkan. Diganti dengan silakan misalkan di dalam ruangan makan dan minum tidak bisa digunakan. Kata-kata ada yang negatif itu nggak boleh juga. Ada kata-kata tidak. Iya, itu kata-kata tidak itu nggak boleh juga. Makanya hari ini kita susun, kita rapikan keyakinan kelas kita hari ini bahwa ini mengapain silakan kita musyawarah. Saya tinggal mengikuti apa yang menjadi kelompok. Yang pertama apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Pulangnya pulang tepat waktu. Oke. Perasaan kadang-kadang kita bertahan pada ide elek itu udah hal yang wajar. Dan di sana tidak ada pertarungan secara praktek gitu, tapi bagaimana cara sebuah Nah, agenda kita Bapak dan Ibu yang pertama pembukaan untuk pelakukan, kemudian kompetensi pembukaan nanti ada di kawasan dari destinasi ini, kemudian sampai umum, kemudian sampai khusus, sampai khusus bahkan nanti ada pemahaman inti kawasan dan destinasi itu Bapak dan Ibu bisa minta untuk bersama memberikan tanggapan destinasi ini bagaimana boleh melakukan atau boleh semua boleh siapapun ini nggak ada sebatas semua berada di sebelah kiri kita mau. Baik, selanjutnya kepada Ibu, saya masuk mari Bapak dan Ibu, yang pertama, saya berharap Bapak Ibu bisa memahami apa yang menjadi program belajar yang lingkungan fasilitasi di seluruh Ibu. Makanya kita bersyukur kemarin diskusi kita dibahas secara kekeluargaan dan itu bagian dari budaya yang harus kita buka yang harus kita lakukan. Karena memang tidak mungkin orang yang bergerak tanpa ada yang didorong dan mungkin orang ada yang didorong yang kedua, menggerakkan seluruh komunitas sekolah. Nanti yang penting di bawah dari CGP dan 3 CGP semuanya ada duduk atau tidak duduk berarti harus menggerakkan komunitas sekolah. Jadi nggak boleh kita egois juga ya. Saya itu belum menyadari diri bangsa dan menyadari diri banyak hal yang saya dapat dan saya menyadari pada anak itu. Dan selama ini saya benar kata salah dari komunitas yang menurut kita. Karena memang anak ini bukannya ciptaan kita, bukan ciptaan kalau itu yang tentunya berbeda dengan masing-masing. Ini yang kita cari nanti akan kemudian. Untuk apa? Untuk menunjukkan sisi sekolah yang pada murid. Sekali lagi, dalam amanat pendidikan kurikulum merdeka yang disampaikan oleh filosofi pikiran yang ada dewasa, pengajaran harus berpihak pada murid. Jadi mulai itu kita tuh kasih bahan kemarin kalau udah praktek pelajaran diferensiasi, anak diberdayakan itu dalam rangka apa? Ingin menunjukkan pendidikan Indonesia naik ke beberapa level. Karena kita juga masih dalam level kedua dari jadi di modifikasi untuk kita menunjukkan di mana bisa situasinya menggali potensi dia dengan berbagai gaya mereka. Boleh belajar sampai tiduran, asalkan mereka bisa memahami konsep. Makanya nanti Bapak dan Ibu kita mengajar tujuan pembelajaran masih jelas sampai disampaikan. Itu yang penting dalam proses. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Yang berlandaskan apa? Kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di atas nah selanjutnya sampai bunda memahami konsep menurut diajari Wantara yang konsep budaya dan artinya diajari Wantara itu berangkat dari sebuah budaya dunia di mana satu dia sibuk dengan pekerjaannya, anak perempuan menangis, bukan dia asuh, bukan dia didik, tapi dia dapat kuat, dia tidak kuat juga, dia bukan, dia berbuat itu, anak yang menjadi dia sebagai pekerjaan. Itulah berangkat dari Wantara, apapun prosesnya harus jadi betul kalau dari sendiri itu benar-benar saya menyadari sebagai itu jangan ngomong yang ngomongnya kadang-kadang nyeletuk itu yang seperti dia udah gitu mau si Anwar yang jalan ngomong asalnya kita menanyakan mereka seperti Isna luar biasa ya kalau ngomong saya pikir mereka banyak kurang Isna ngomong yang lain lebih bagus jadi sehingga mereka merasa tidak sendiri-sendiri. Artinya bahwa ketika disuruh baca atau dilibatkan, ambil dia peran yang sangat ringan. Minimal Isna, kalau mereka di bukunya, kami yang bacakan. Ini ada partisipasi jangan sampai itu dipaksa. Dan saya memberdayakan juga. Jadi
Bapak dan Ibu saya menangani dia, bukan berarti Bapak Ibu kemudian harus membuat apa enggak. Kita sadari, kita pahami, kita lakukan perubahan sekarang. Yang kedua, lari mengunjungi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Nah kita lakukan pertanyaan, apakah kalimat-kalimat ini termasuk perubahan? Jawabannya ada di sini. 100 kali hukuman tidak. Bosan hukuman kalau ya, ya, ya. Kalau hukuman apa? Hukuman intinya di sini perbedaannya Bapak dan Ibu. Kalau hukuman memberikan sebuah kesalahan yang pada akhirnya diduga, itu hukuman. Dan dendanya itu jangka panjang. Contoh, dikalikan ditambah di jumlah itu ada bukan jadi kalau Pak Haji itu berkaitan dengan pelajaran fisik Pak, jadi apapun yang Pak Haji pelajaran asal berguna masuk ke pasti ya kalau yang ada sudah kalau rumah nyokap oke ini misalkan terlambat pada satu aja terlambat pada nanti ada materi berikutnya kita lakukan diskusi tanyakan yakinkan kenapa kamu terlambat kami tahu dulu Bapak dan Ibu selama ini kita tahu terlambat balik lapangan kamu tahu padahal jadi selama ini saya aja baru ngaku baru wah selama ini saya salah juga nih gitu ya setelah itu sebuah tengah yang batang
Oke, ini Pak. yang tidak pakai baju. Oke, kalau pelajaran PJO Pak, itu kan berkaitan fisik Pak ya. Apapun yang dilakukan kaitan dengan fisik, dari hubungan pelajaran PJO itu menemukan fisiknya dari maka ini dimasukkan dalam sebuah komunikasi. Oke, kita pelajaran saga, pelajaran nasionali itu konsepnya itu. Makanya saya kata itu Pak ya, ditambahkan kalimat mengenai kita kalau biasanya karena berkaitan dengan fisik. Kalau baru komunikasi bahasa Inggris, ya kan? Tiba-tiba sini, ulang angkat telur bukan itu, nah itu yang bukan. Tidak ada kan di bahasa Inggris. Nah, nggak bisa dalam fisik, bisa jadi taksinya. Kalau misalnya gini, bisa jadi konsekuensi nggak? Kalau mau ada bahasa Inggris, ada anak atau masuk ke dalam kelas. Misalkan ini kalau itu maksudnya hubungan. Iya, itu bisa jadi konsekuensi. Nah, cuma maksudnya bahasa Inggris kan, supaya ada hubungannya. Aku pernah berhubungan kalau misalnya, atau tidak kan, coba. Tapi kan untuk pertama kita bisa menyebutkan bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang mau ingatkan. Lanjut ini konsekuensinya. Jadi Bapak Ibu bisa simpulkan dan saya yakin Bapak Ibu bisa gitu Bu ya. Jadi kalau konsekuensi itu ada hubungan langsung antara kita dan dia bahasanya anak disuruh mencari solusi bukan untuk berbicara anak kemudian membuka solusi. Sini balik solusinya agak tiga itu mana? Bedanya Bapak Ibu ya saya. Oke. Bahasa itu karena anak-anak itu berbau. Nah itu yang kita jadikan sebagai agen perubahan nanti. Bapak nggak mungkin hanya satu anak mengubahkan yang lain. Selesaikan dulu yang ini, tarik yang benarnya, biarkan ini dulu kita lakukan. Suatu saat akan kita bina secara perlahan. Berbuat kayak gitu saya kuat, tetap kalah kan posisinya. Sekarang ini kita berburu merdeka, harus Anda kembali kepada apa itu merdeka maknanya. Gitu. Merdeka itu memberikan anak pada sebuah pilihan. Salah, nantinya gitu. Nah, nanti kita belajar Pak, makanya ada yang namanya PSE, pembelajaran sosial emosional, dan ada yang namanya KSE, kompetensi sosial emosional. Di sana anak dipelajari. Gitu. Nah, panjang masih pas nanti. Saya juga belum selesai ini bagi bahasannya. Ya, apa itu restitusi? Nah, ini Bapak Ibu bisa dibaca, ada waktu terbatas. Saya berharap sih jam 12:30 selesai Pak ya. Sambil makan kemudian keyakinan Pak ya. Oke. Yang penting sudah Bapak dan Ibu, jadi bedanya hukuman. Nah ini kesepakatan kelas Bapak dan Ibu. Nah yang sudah sini ini yang disebut dengan semuanya kesepakatan kelas. Apa contoh? Kami murid yang peduli dengan teman-teman itu kesepakatan kelas namanya Bapak dan Ibu. Ya, kami adalah murid yang peduli terhadap teman-teman. Kemudian bagaimana dengan yang namanya di sini nih? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami dan guru murid yang saling menyayangi. Ini juga sama. Ya, kemudian kami murid yang semangat dalam belajar itu salah. Sebelah kiri semua ini berdasarkan kesepakatan kelas. Kalau di sini ini belum tentu, gitu ya. Artinya disusun berdasarkan apa yang menjadi kemauan bersama. Selama ini kan kita termasuk tatip sekolah juga kan Pak ya. Menurut Jika kesepakatan kelas dibuat setiap mau masuk, apa 1 tahun 1 kali gitu? Ini bisa Pak, kesepakatan ini tergantung anak-anak berdasarkan pelajaran. Contoh di semester ini saya kelas 9 menerapkan.
Ini berlaku sewaktu-waktu. Artinya kalau positif budayanya ini, maka kita bisa melakukan di masa yang akan datang kesepakatan Pak. Tapi kalau ini ada pergeseran, kita bisa ubah redaksi, ubah kalimat, ubah strategi dan lain sebagainya gitu Pak. Jadi ini bisa berlaku, bisa sepakati tergantung dari kelas masing-masing. Mau berapa semester? Konsekuensinya karena ini. Nanti konsekuensinya, nanti saya masuk kembali Pak. Ada materi khususnya. Ini hanya contoh. Jadi nanti konsekuensinya apa? Salah satunya jadi nanti di sini ada yang namanya bersama lah itu digaji. Nah ini teori kegiatan dalam teori KBT dan dia. Nah kalau dia langsung lagi di bagas ini berlakunya berarti semua. Kalau di rumah ya ini kita di mana berkaya Pak. Nah juga kepada ibu kalau kemarin Kalau uang kalau saya juga di sini Bapak dan Ibu hormat kalau hormatnya juga di posisi kanan atas sebelah kanan atas pejabat jadi tabel T dan D itu menunjukkan bahwa kiri dia negatif ke kanan dia positif ke bawah dia negatif ke atas dia positif itu memang ya di kelas hormat jaga kita ini tapi kita bagaimana saya kamu sudah saya bilang anak bebas menentukan silakan kita menentukan aja itu hak mereka ya karena yang di dalam kadang-kadang kita maksain oh nggak bisa ini nggak bisa pokoknya nggak bisa ganti kata jadi nggak sesuai ini padahal mereka yang menjalankan bukan kita kan kadang-kadang kita masih begitu kan ya nah itu saya sadari sebelumnya tapi kita lanjut kepada dulu ini kayak gini kelas kan kita komitmen tadi Pak komitmen keyakinan kelas itu udah komitmen kemudian peraturan kalau keyakinan kelas itu berupa tanggung jawab menghormati orang lain kalau di sini dilarang mengganggu orang lain nah jadi bahasanya disebut bahasa lebih sopan gitu ya namanya budaya kan budayanya bukan budaya negatif budaya positif contoh tadi ini dilarang mengganggu orang lain menghormati orang lain juga dilarang mengganggu itu sama dengan menghormati orang lain substansinya gitu jadi istilahnya sinonim ya baunya. Berikutnya dilarang melakukan kekerasan. itu hasil sekolah yang Berkomitmen itu terhadap waktu Pak. Dengan kita komitmen berarti kita menghormati orang lain supaya tidak terganggu yang lainnya. Itu maksudnya Pak. Berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Iya nantinya kan di tata tertib kita ini mah contoh aja Pak. Misalkan dilarang menggunakan narkoba demi kesehatan. Ya kan? Narkoba itu kan penyakit, maka di sini di keyakinan kelas seluruh siswa harus dalam kondisi menikmati kesehatan yang harus dimiliki. Berarti kan tidak boleh narkoba, tidak boleh merokok dan sebagainya. Ya, nah ini contoh-contoh perbandingannya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi kata kuncinya keyakinan kelas itu bahasanya bahasa yang positif semuanya Bapak dan Ibu. Contoh tidak merokok, ya kan? Diganti itu tidak merokok, jagalah kesehatan. Berarti nanti tidak merokok itu, karena kan pertanyaan nanti, kenapa kamu merokok? Tidak sehat kan, jagalah kesehatan. Ya, salah satunya tidak boleh merokok. iya cuma itu kan kalau jaga kesehatan umum Iya, ya tapi kan ketika ada kasusnya Pak, ada kasusnya, maka dia masuk ke dalam ranah kesehatan. Itu indikatornya. Ini kebutuhan anak Bu. Ingat-ingat nih, kita yang harus penuhi ini kebutuhannya. Satu, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan sebuah kebebasan. Yang ketiga, sebuah kesenangan. Yang keempat, kasih sayang dan dapat diterima. Yang kelima, penguasaan. Kasusnya ini liar. Contoh, nih, saya punya mobil, ya, saya bawa teman-teman ini jalan-jalan. Itu kira-kira contoh bagian apa? senang Pak Saya antarkan Bapak Ibu jalan-jalan. Penguasaan, saya ingin merasa puas. Penguasaan, karena ada sebuah kepuasan bagi saya. Saya adalah bukan bapaknya. Sayanya gitu. Saya merasa ada sebuah penguasaan yang saya lakukan. Ini hanya Bapak Ibu ketahui, ada 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar anak, ada kebutuhan ingin bertahan hidup dan lain sebagainya. Di sini ada Bapak Ibu ya.
nanti lebih lanjutnya kita. Nah, posisi kontrol Bapak dan Ibu. Posisi kontrolnya ada 5 juga. Ini posisi kontrol Bapak dan Ibu. Nah, ini yang sering terjadi. Kita kalau ada di posisi ini nih Bapak dan Ibu, selama ini kita berada di sini ya, setelah kita kaji sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kita belum ada di posisi sebagai teman, mungkin ada ya sebagai kecil ya. Nah, kalau di sebagai pemantau, sebagai manajer ini masih langka di sekolah manapun Bapak dan Ibu. Jadi tidak pada posisi itu apa? Nah, saya sudah kalau manajer kita mendalikan akhirnya. Kalau ini Pak Jum masuk konsekuensi bukan masuk. Intinya kalau seperti itu hukuman. Saya katakan hukuman tegas. Tidak boleh dilanggar. Kenapa? Bapak menghilangkan hak orang lain, itu hukuman. Merugikan, gitu ya. Itu hukuman. Semua punya kesalahan Bapak dan Ibu. Iya kan? Ya makanya kan saya bilang selama ini salah ya. Saya juga menyadari sebelum dapat. Saya dulu melakukan itu, jujur saya lakukan. Saya akhirnya sadar setelah ikut TGP. Makanya saya terima kasih Bapak Pala untuk mengantarkan saya pada sebuah pengetahuan baru pada akhirnya. Walaupun beratnya luar biasa Bapak dan Ibu, luar biasa. Nah, sebagai pemantau, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini sebagai pemantau, mempertanyakan, memperjelas, ya. Kemudian posisi sebagai penghukum, kamu selalu yang dapat terakhir itu penghukum. Artinya sudah mematahkan semangat anak, itulah Bu. Belum tentu dia yang terakhir pasti di sini. Yang ketiga, peran among ini menuntut kepada Ibu. Jadi kita ini sebagai pemberi rasa cinta, pemberi rasa kasih, rasa aman, itu among sistem. Ini sistem among yang diterapkan oleh pihak Jatiwantar. Seperti apakah yang saya telah lakukan selama baterainya low? Selama baterainya low. Udah pas ya, mungkin bersambung. Bentar lagi Bapak nih. Bentar lagi. Oh jadi jangan diselamatkan waktu itu yang langsung keyakinan ya. habis beres baru makan. Biar tuntas. Makan ya. Waktunya kurang lebih 10 detik. 10 detik ya bisa Bapak Ibu apa yang mengubah paradigma saya. Yang saya dapatkan. Jadi Bapak Ibu sudah menyadari pelan-pelan ini. Jadi ini saya rekomendasikan kepala sekolah Bu Erni mau merubah tentang A, Bu T tentang B, tentang C. Itu Bapak Ibu ya. Ini tentang budaya positif. Ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik yang datang dari diri itu tadi Bu ya. Pengalamannya. Peran among seperti apa? Peran guru Bapak. Dan bila perlu kita pasang, Bapak ini akan melakukan perubahan A, B, C, D supaya ada kesadaran diri, manajemen diri. Nanti kita belajar ke kompetensi sosial emosional. Itu masih lama mereka itu. Karena memang saya diajari untuk kreativitas. Terima kasih Pak Jum kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ulul Abdul Aziz, salah satu rekan guru dari Pak Jumadi selaku calon guru penggerak, yang saya sangat bersyukur, berterima kasih sudah mendapatkan imbasan dari kegiatan aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-6 yaitu Pak Jumadi. Tentu kegiatan aksi nyata ini sangat berpesan kepada kami selaku guru-guru yang belum menjadi guru penggerak. Tentu kegiatan ini menambah pengalaman, menambah pengetahuan juga, berbagai pengalaman dari Pak Jum selaku calon guru penggerak. Dan tentu yang keempat, harapan kami mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak nanti Pak Jumadi bisa lebih menggerakkan kami selaku guru-guru yang belum berkesempatan untuk menjadi guru penggerak, sehingga membawa perubahan yang signifikan, perubahan yang banyak untuk kemajuan sekolah kita SMP Negeri 3 Pucung. Mungkin itu saja pesan-pesan dari kami peserta pengimbasan dari aksi nyata ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurul Nurhayati. Di sini saya
ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jumadi yang telah melakukan diseminasi kepada kami semua terkait budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya materi yang bagus ini mudah-mudahan bisa menjadikan kami lebih baik lagi dalam melakukan hukuman atau konsekuensi yang bisa dijalankan kepada siswa dalam menangani siswa. Selanjutnya harapan kami mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini memotivasi kami yang belum menjadi guru penggerak untuk bisa belajar menjadi